Pembacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 28, ayat 10-22. Mari kita baca bersama. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin." Pernahkah Anda merasa putus asa atau kesepian? Saat menjalani hidup, siapapun pasti akan mengalami saat-saat seperti itu. Yakub kini berada di ujung jalan hidupnya. Meskipun ada alasan mulia bernama pernikahan menurut iman, kenyataannya itu adalah jalan melarikan diri sendirian dari rumah untuk menghindari kemarahan kakaknya. Tidak ada lagi yang tersisa bagi Yakub. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada keamanan. Hanya sebuah batu di padang yang harus ia jadikan bantal untuk melewati malam yang sepi. Namun, tepat tempat itu, di sanalah Tuhan datang menemuinya. Itu bukanlah waktu yang dipersiapkan untuk ibadah, bukan pula bait suci. Namun langit terbuka dan Tuhan hadir. Yakub pun menyadari, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Tuhan hadir bagi kita, bahkan ketika kita merasa hidup kita berada di titik terendah. Di tempat yang paling rendah, di tengah padang yang sepi dan menakutkan, Tuhan datang menemui kita. Karena Tuhan bukanlah pribadi yang mencari waktu dan tempat, melainkan mencari manusia. Tuhan selalu lebih dahulu datang mencari kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian, saudara-saudari, agar selalu mengingat hal ini. Dalam ayat 12, di dalam mimpi yang Yakub lihat, ada sebuah tangga. Di atas tangga yang menghubungkan langit dan bumi itu, para malaikat Allah naik turun. Ini bukanlah sekadar khayalan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa jalan antara langit dan bumi telah terbuka. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 51, Yesus berfirman, "Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Melalui tangga yang menghubungkan langit dan bumi yang terbuka di atas Yakub, hal ini melambangkan Yesus, sang pengantara yang menghubungkan Allah dan kita. Tangga yang dilihat Yakub itu telah digenapi melalui Yesus Kristus, dan ini adalah Injil bahwa satu-satunya jalan yang menghubungkan Allah dan manusia, yaitu sang pengantara Yesus, juga hadir bagi kita hari ini. Kiranya Anda dapat percaya kepada Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Melanjutkan perjanjian yang diberikan kepada kakeknya Abraham, Tuhan menyatakan bahwa keturunanmu akan bertambah banyak dan segala bangsa di bumi akan mendapat berkat olehmu. Apakah Yakub memiliki syarat untuk menerima berkat seperti ini? Yakub adalah orang yang telah menipu, melarikan diri, dan bersembunyi. Ia adalah orang yang sama sekali tidak layak. Bukan juga ia yang berseru dan berpegang pada Tuhan. Namun, Tuhan lebih dahulu datang kepadanya dan memberinya janji, bukan teguran. Ini adalah hal yang hanya dapat dijelaskan sebagai anugerah Allah yang berdaulat. Anugerah inilah yang membuat Yakub mendirikan batu menjadi sebuah tugu dan mengurapinya dengan minyak untuk menguduskannya sebagai tempat ibadah. Dengan kedatangan dan penyertaan Tuhan, Yakub tidak lagi sendirian.
Dan tempat itu bukan lagi padang pelarian, melainkan rumah Allah, Betel. Dan Yakub menanggapi anugerah yang diterimanya dengan iman sambil bernazar. Meskipun tidak sempurna, jelas ada perubahan yang dimulai di dalam hatinya, dalam hidupnya. Timbul sebuah tekad untuk hidup sebagai rekan sekerja Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga terkadang berada di jalan hidup yang sepi dan cemas seperti Yakub. Tetapi ingatlah, Tuhan datang mencari kita bukan karena kondisi kita, melainkan karena kasih dan anugerahnya. Dan di tempat itu, Ia membuka jalan dan membuat kita memulai kembali. Dan Ia berfirman, Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tempat di mana kita berada hari ini bisa menjadi Betel. Saat ini di tempat ini bisa menjadi rumah Allah. Di tempat itu, ibadah dapat dimulai kembali, dan perjalanan iman dapat terbuka secara baru. Tempat di mana kehidupan dimulai kembali. Saya mendoakan berkat bagi semua saudara-saudari dalam nama Tuhan, agar dari tempat itu Anda dapat menanggapi Tuhan dengan pujian, doa, dan kehidupan.